Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifakum ala nafsi. Ismil Kamil Agus Saputra Riyadi. Tunadunani Agus. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Hingga pada kesempatan kali ini, pada video selanjutnya ini, saya dapat menjelaskan tentang perbedaan etika, moral, dan akhlak. Yang kedua kalinya tak lupa saya ungkapkan rasa hormat saya terhadap dosen pembimbing dari mata kuliah akhlak tasawuf, yakni Bapak Samsudin Syirah. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perbedaan etika, moral, dan akhlak. Etika merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti adat istiadat. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika merangkak dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai sesuatu perbuatan. Apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Sebagian orang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlak. Persamaan itu memang ada karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dengan ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Akan tetapi, dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran atau kriteria yang berlainan. Setiap golongan mempunyai konsepsi sendiri-sendiri. Adapun perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jama' dari khuluqun yang menurut lughat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi keterkaitan dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antar khalik dengan makhluk dan makhluk dengan makhluk. Sementara perkataan moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jama' dari mos yang berarti adat istiadat. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, makna yang baik dan wajar. Jadi, sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima dalam lingkungan tertentu dan sudah terlembagakan dalam satu masyarakat. Ketiga istilah di atas merupakan istilah-istilah yang banyak dipakai untuk mengungkapkan makna yang serupa atau hampir sama. Pada peneliti etika secara sadar banyak menyebutkan etika sebagai moral atau juga akhlak. Filsafat moral disebut juga filsafat akhlak dan sebagainya. Istilah-istilah di atas yang maknanya disamaratakan pada dasarnya tetap memiliki perbedaan. Karena dalam segi semantik dapat diketahui bahwa setiap kata pada dasarnya memiliki karakteristik arti atau makna tersendiri yang membedakannya dengan kata-kata yang lain. Karena apabila ada dua kata atau lebih memiliki makna yang sama, maka akan ada pemubaziran dalam bahasa. Untuk dapat membedakannya, maka dapat diketahui bahwa etika menetapkan ukuran sesuatu bertitik tolak dari akal pikiran, baik dari agama. Di sini letak perbedaannya dengan akhlak dalam pandangan Islam. Dalam ilmu akhlak adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah, akal, dan pikiran yang lurus.
Sementara perbedaannya antar moral dan etika, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Jika kita boleh menarik garis batas antar moral dan etika, maka moral adalah aturan-aturan normative, yakni dalam bahasa agama Islam disebut akhlak, yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Penerapan tata moral dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tertentu menjadi bidang kajian antropologi, sedangkan etika adalah bidang kajian filsafat. Realitas moral dalam kehidupan masyarakat yang terjernihkan lewat studi krisis, critical studies, adalah wilayah yang dibidang oleh etika. Jadi studi kritis terhadap moralitas menjadi wilayah etika, sehingga moral tidak lain adalah objek material daripada etika. Beberapa dari etika filsafat moral, maka akhlak lebih dimaksudkan sebagai suatu paket atau produk jadi yang bersifat normatif atau mengikat, yang harus diterapkan dalam realisasikan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, tanpa perlu mempertanyakan dan menyelidik secara kritis terlebih dahulu. Akhlak atau moralitas adalah merupakan sebuah perangkat tak ternilai yang sudah jadi dan siap pakai, tanpa dibarengi bahkan menghindari studi krisis. Sedangkan etika justru sebaliknya, bertugas untuk mempertanyakan secara kritis rumusan-rumusan masa lalu yang sudah menggumpal dan mengkristal dalam lapisan-lapisan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, selain menyerap istilah etika, moral, dan akhlak, juga digunakan beberapa perkataan yang makna dan tujuannya sama atau hampir sama, yaitu tata susila, kesusilaan, budi pekerti, sopan santun, adab, perangai, dan tingkah laku atau kelakuan. Sebagai cabang dari filsafat, maka etika berangkat dari kesimpulan logis dan rasio guna untuk menetapkan ukuran yang sama dan disepakati mengenai sesuatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.